Ada sebanyak 749 peserta yang melakukan registrasi untuk kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang keempat ini. Dengan jumlah IP itu adalah instansi pemerintah sebanyak 364 dan ada lagi 382 UPP, unit penyelenggara pelayanan publik. Dari 749 peserta yang melakukan pengisian borang mandiri atau proses self-assessment sebanyak 573 peserta yang mewakili dari IP ada 282 dan 291 lagi yang mewakili dari UPP atau unit penyelenggara pelayanan publik. Kemudian jumlah total peserta yang siap untuk diverifikasi adalah sebanyak 434 peserta. Dengan detail 227 peserta dari IP dan 207 peserta dari UPP. Evaluasi dokumen ini dilakukan dengan menggunakan metode checklist dalam memverifikasi informasi yang disampaikan peserta melalui proses penilaian mandiri pada Sistem Informasi Pelayanan Publik atau SIPP Kementerian Pan-RB. Kemudian evaluasi dokumen dinilai oleh tim evaluator yang berjumlah sebanyak 20 orang dari berbagai pihak yang melakukan kolaborasi, antara lain dari Kemenpan-RB, dari kantor staf presiden, ada juga mewakili dari Kemendagri, ada juga yang mewakili dari Kominfo dan juga yang mewakili dari ORI. Nah, 20 orang tim evaluator ini kemudian memilih sebanyak 51 peserta yang terbaik berdasarkan total peserta yang telah mendaftar pada SIPP Kementerian Pan-RB dengan target dokumen yang sudah dilakukan checklist. Jadi dari 434 dokumen tadi dipilihlah sebanyak 51 yang terbaik. Nah, outputnya ini rinciannya terdapat 6 peserta yang merupakan perwakilan IP kriteria Outstanding Achievement ini yang mereka sebelumnya pernah menang. Selanjutnya ada lagi sebanyak 30 peserta perwakilan dari instansi pemerintah umum dan ada lagi sebanyak 15 peserta yang merupakan perwakilan dari UPP atau unit penyelenggara pelayanan publik. Jadi totalnya ada 51. Jadi ini ada beberapa indikator, aspek maupun parameter, serta juga bukti dukung. Jadi peserta ini dinilai berdasarkan hal-hal tadi. 5 aspek utama yang dinilai antara lain pendorong perubahan, perubahan dan perbaikan pengelolaan pengaduan, juga dari sisi dampak, berkelanjutan, dan juga konektivitas dan ketersediaan tim pengelolaan pengaduan. Setiap aspek tadi memiliki parameter dan indikator yang harus dipenuhi dengan melampirkan bukti dukung untuk mengukur nilai atau kematangan organisasi setiap instansi. Tim evaluasi juga mempertimbangkan komposisi dari aspek perwakilan antara instansi pemerintah atau IP dan unit penyelenggara pelayanan publik atau UPP. Selanjutnya peserta terbaik yang sudah terpilih tadi ya, yang 51 tadi akan melakukan kegiatan evaluasi lanjutan dengan metode teleconference melalui presentasi dan juga wawancara. Jadi presentasi dan wawancara ini akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 30 Mei. Setiap peserta akan melakukan paparan di depan sebanyak 5 orang juri dengan detail waktu, jadi 10 menit presentasi dan 20 menit wawancara. Sedangkan tadi kapannya tadi tanggal jadi 23 Mei ya, sampai dengan tanggal 30 Mei. Dalam hal ini tahap presentasi dan wawancara dilakukan selama 5 hari kerja.
Insya Allah dari sebanyak 51 peserta dari yang sebelumnya kita lakukan penjaringan dari 434 tadi, kita akan memilih 17 yang terbaik, kita sebut saja top 17, yang tadi akan terdapat 2 orang peserta yang merupakan perwakilan IP kriteria Outstanding Achievement. Selanjutnya ada 10 peserta perwakilan dari instansi pemerintah yang umum, dan ada lagi 5 peserta yang merupakan perwakilan dari unit penyelenggara pelayanan publik atau UPP. Ada 5 orang juri yang saya sampaikan tadi, ini cukup beragam. Jadi misalnya Bapak Gita Wirjawan, beliau tokoh masyarakat, pernah mantan menteri ya. Selanjutnya juga ada yang mewakili dari media, Pak Taufik Rahman. Selain itu juga ada yang mewakili dari pakar akademisi, ini Ibu Metia Gani Rohman PhD dari Universitas Indonesia. Selanjutnya ada Ibu Dr. Anda Eva Kusuma Sundari MA. Beliau ini adalah anggota tim independen reformasi birokrasi nasional, dan juga ada Pak Satdian Utomo MSI yang mewakili dari LSM yang selama ini sudah sangat banyak berkecimpung di dalam bagaimana perbaikan pelayanan publik kita. Ya, sepertinya ini bukan ujian ya, yang jelas ini adalah bagian daripada penilaian. Jadi para peserta perlu memperdalam aspek yang berkaitan dengan inisiatif yang diajukan dan juga capaiannya dalam setiap aspek pengaduan pelayanan publik yang dituangkan dalam materi yang nanti akan dipaparkan pada saat presentasi. Selain itu juga mengikuti kegiatan technical meeting, proses evaluasi lanjutan dengan panitia untuk memperdalam teknis dan juga materi yang harus dipersiapkan dalam evaluasi lanjutan yang ini dilakukan pada tanggal 17 Mei tahun 2022. Berikutnya adalah menyiapkan bahan paparan dan mengirimkan kepada panitia pada tanggal 19 Mei 2022. Selanjutnya lagi, paparan yang disiapkan mengacu pada indikator dan ketentuan yang diatur dalam Kepmenpan RB nomor 1473 tahun 2022. Kriteria penilaian terdiri dari 20% untuk penilaian dari penyajiannya, dan untuk substansi dengan bobot sebanyak 80%. Penyajian dilihat dari siapa penyajinya, bagaimana kefasihannya, sementara substansi dilihat dari aspek rasionalitas, output, dampak, logika perubahan, inovasi yang dilakukan, maupun juga implementasi dan keberlanjutan. Dan yang terakhir, mempresentasikan capaian penguatan pengelolaan pengaduan di instansi atau unit kerjanya dalam kerangka reformasi birokrasi, dan juga upaya ini terkait dengan peningkatan SDGs dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, dan bagaimana dampaknya ini apakah benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Ya, harapannya tentunya para peserta baik dari IP maupun dari UPP yang terpilih menjadi top 51 di kompetisi P4 ini akan menjadi role model dan juga menjadi percontohan bagi pengelola pengaduan pelayanan publik lainnya di Indonesia. Selain itu juga dapat membantu mempercepat pencapaian kondisi atau capaian sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dirumuskan dalam roadmap SP4N, serta juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyelenggarakan pengelolaan pengaduan dan juga memanfaatkan data pengaduan untuk perbaikan kebijakan dalam kerangka reformasi birokrasi. Ke Yogyakarta membeli kain lurik, tak lupa mengunjungi kerabat terdekat. Jadilah pengelola pengaduan pelayanan publik yang terbaik. Mari kita wujudkan integritas demi kepuasan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.